Ada yang pukul 9, ada yang pukul 12, pukul 3, dan pukul 5. Semua mereka bekerja dengan satu kesepakatan 1 dinar sehari. Nah, menjadi persoalan adalah ketika mereka selesai bekerja dan kemudian pemilik kebun anggur ini berkata kepada mandornya, bayarlah mereka sedinar setiap orang sesuai dengan kesepakatan. Tetapi panggillah yang terakhir masuk dan sampai yang terdahulu. Inilah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Dan kita semua tahu akhirnya baik yang pertama masuk dan mereka yang terakhir masuk dibayar sedinar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti ingin hidup sejahtera, mengalami keadilan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun seringkali kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan itu dirampas oleh apa? Sikap iri hati, kecemburuan. Kita bisa belajar dari perumpamaan hari ini ketika orang yang terdahulu itu menerima bayaran 1 upah. Dia mengira akan menerima upah yang lebih besar dari orang yang terakhir masuk yang hanya bekerja 1 jam. Ternyata mereka mendapatkan upah yang sama. Hal ini mau menunjukkan kepada kita, saudara-saudari, bagaimana kita bekerja selama hidup di dunia ini. Terutama karena Tuhan memberikan kesempatan, bukan karena jasa-jasa kita. Dan pada akhirnya kita akan menerima upah. Dan upah yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita adalah kehidupan yang kekal. Lalu pertanyaan sekarang, kita berada di pihak mana? Apakah kita orang atau pekerja yang masuk pertama? Ataukah kita pekerja yang masuk terakhir? Pekerja yang masuk terakhir tentu ketika menerima upah 1 dinar, padahal dia hanya bekerja 1 jam, akan merasa berterima kasih, akan merasa bersyukur betapa murah hati sang pemilik kebun anggur. Ataukah kita pada pihak atau di posisi pekerja yang pertama masuk, yang berhitung-hitung dengan waktu, tenaga. Dia bekerja sekian lama, menanggung matahari, panas matahari, dan akan mendapatkan lebih dari 1 dinar. Lalu memandang sepele dengan orang lain, menganggap diri berhak atas upah yang lebih banyak. Maka ketika pemilik kebun anggur itu berkata kepada orang yang masuk pertama, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Siapa yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Perkataan Yesus ini bisa kita tempatkan pada konteksnya ketika Yesus berkata kepada Petrus, yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan terakhir yang menjadi yang pertama. Ketika Petrus berkata, "Tuhan, kami telah meninggalkan segala-galanya. Apakah upah, apakah balasan untuk kami?" Banyak orang mengira kalau sudah lama bekerja di gereja ini akan diperlakukan khusus, mendapat privilege dibandingkan umat yang baru diterima resmi dalam gereja. Anggapan ini yang seringkali membuat kita merendahkan orang lain, memandang dia tidak ada gunanya. Padahal di mata Tuhan kita semua sama. Kalau orang yang terakhir itu adalah gambaran para pemungut cukai, orang-orang berdosa, yang kemudian karena belas kasih Tuhan, mereka masuk dalam persekutuan orang-orang yang diselamatkan. Bukankah sukacita itu akan lebih besar? Maka marilah saudara-saudariku, kebebasan kemurahan hati Allah yang kita rasakan akan mendorong kita juga untuk bermurah hati kepada sesama. Tidak dengan mudah menjudge orang, menghakimi orang, tetapi dengan belas kasih kita akan melihat dalam diri setiap orang ada harapan. Orang yang
jatuh, orang yang mengalami kesulitan hidup, kemiskinan, ketika kita melihatnya sebagai orang-orang yang tidak beruntung, lalu kita mewartakan kemurahan hati Allah, menolong mereka, mengulurkan tangan, dan mereka memperoleh kekuatan dan keselamatan, itulah sukacita besar. Jangan masuk surga sendirian, tetapi hendaklah kita semua masuk surga bersama-sama, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Hendaklah kamu saling melayani satu dengan yang lain. Ketika kamu melayani, kamu akan merasakan sukacita besar, sekalipun pelayanan mungkin tidak mudah diterima atau tidak mudah dihargai. Tetapi pelayanan yang sungguh-sungguh dari seorang hamba akan mengatakan, aku ini seorang hamba, aku hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan apa yang patut aku lakukan. Tuhan memberkati kita, melindungi kita di masa pandemi ini. Jangan berhenti berbuat baik, tunjukkan belas kasih Tuhan kepada sesama, pandanglah orang sama sebagai anak-anak Tuhan yang patut diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.